Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi kita pada hari ini akan membahas manusia keragaman, kesederajatan dan kemartabatan dalam seri mata kuliah wawasan sosial budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar kita pada hari ini. Nah, kita mulai. Nah, yang pertama saya ingin menggambarkan bagaimana unsur-unsur keragaman yang terdapat di bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Kita memahami keragaman memulainya dari definisi istilah. Keragaman dapat kita artikan sebagai bermacam-macam, ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, keragaman bisa kita pahami atau adalah suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal ini merupakan suatu perbedaan yang banyak yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, perbedaan itu bisa saja sebagai perbedaan budaya, perbedaan suku, agama, bahasa dan lain-lain. Nah, perbedaan ini bisa bersifat kelompok maupun juga bersifat individu. Nah, di mana misalnya perbedaan yang bersifat individu, misalnya antara si A dan si B, ya. Si A dan si B ini saya analogikan sebagai salah seorang manusia yang memiliki perbedaan dalam cita-cita, misalnya memiliki perbedaan dalam status sosial, memiliki perbedaan kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, dan kemampuan-kemampuan lainnya itu yang bisa membedakan secara individu antara satu dan yang lainnya. Itu bisa kita juga kategorikan sebagai keragaman. Namun yang akan kita bahas lebih banyak pada materi ini adalah bagaimana mengelola keragaman itu dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Mengapa saya katakan demikian? Karena keragaman ini bisa saja menjadikannya sebuah konflik apabila tidak kita kelola dengan baik. Nah, jadi ada beberapa unsur keragaman yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya keragaman budaya, keragaman suku, nah keragaman agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan yang paling banyak juga adalah keragaman bahasa yang dimiliki oleh masing-masing suku di daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengelola keragaman ini? Sesuai yang saya gambarkan tadi, bahwa sejatinya keragaman itu sebenarnya adalah rahmat. Nah, tapi apabila keragaman itu tidak kita kelola dengan baik, maka hal tersebut juga bisa menjadi sumber-sumber konflik kita di dalam bernegara. Nah, misalnya dalam sistem politik, hukum, ekonomi dan lain-lain, kita harus dapat mengakomodasi semua kepentingan dari kalangan manapun. Kenapa demikian? Karena itu bisa menciptakan disintegrasi. Nah, kalau keragaman ini, ya, keragaman dalam bentuk aspirasi dan lain-lain sebagainya dalam suatu kelompok, kalau tidak diakomodasi atau tidak memenuhi rasa keadilan, nah hal itu bisa menjadi pemicu konflik. Nah, misalnya dalam sistem politik. Nah, dalam politik harus mengakomodir semua kepentingan orang, makanya lahirlah sistem demokrasi yang dianggap bahwa hal itu bisa mengakomodasi semua kalangan.
baik kalangan petani misalnya dalam status pekerjaan, dari guru, anak muda, orang tua dan lain-lain, semua diakomodir dalam sistem politik. Baik itu perbedaan atau keragaman dalam jenis kelamin. Nah, di dalam politik suara perempuan itu harus terwakili atau harus diakomodasi minimal 20% dalam parlemen itu. Sistem politik kita menganut bahwa perempuan itu harus diakomodir. Begitupun juga di dalam hukum bahwa harus memenuhi rasa keadilan. Nah, ketika tidak ada hukum, maka yang tercipta ialah suatu diskriminasi. Nah, baik, saya lanjut. Nah, sebenarnya untuk mengelola keragaman ini sesi pembahasannya lebih banyak pada pemahaman kita terhadap hak asasi manusia bagi warga negara. Nah, pada hakikatnya semua manusia itu punya hak asasi, dan ketika kita bernegara, hak asasi itu harus dilindungi oleh konstitusi. Nah, bagaimana kita di dalam negara Indonesia? Nah, di Undang-Undang 1945 di pasal 27 ayat 1 telah ditetapkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Misalnya orang kaya dan orang miskin sama-sama kedudukannya di dalam hukum. Baik ia laki-laki maupun perempuan, dia sama atau sederajat di mata hukum dan pemerintahan. Dan wajib, nah selain ada hak, dia juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Nah, ini yang penting dipahami dalam kerangka konstitusi, bahwa segala hak asasi manusia itu dilindungi oleh konstitusi. Nah, ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya apa sih yang paling urgent dalam keragaman ini? Yang pertama yang paling sering timbul adalah diskriminasi. Baik itu diskriminasi kepada suatu kelompok maupun pada individu, dan itu semua ada pemicunya. Nah, secara pengertian bahwa diskriminasi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membedakan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atas ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial, dan seterusnya, serta kebangsaan seseorang. Nah, inilah yang disebut dengan diskriminasi ketika kita membedakan seseorang dengan dasar-dasar tertentu seperti ras, agama, dan sukunya. Nah, perlakuan itu sering menimbulkan ketidakadilan. Nah, ketika ketidakadilan terjadi, maka keragaman itulah yang akan menjadi suatu konflik kita di dalam bernegara. Jadi penting dipahami bahwa sangat penting memahami rasa keadilan dan mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok ketika kita mengelola suatu budaya yang sangat majemuk seperti kita di Indonesia. Di Indonesia ini kita dikenal dengan negara yang majemuk, yang memiliki banyak perbedaan, baik itu perbedaan secara agama, ras, suku, etnis, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penting kita memahami bagaimana sih timbulnya suatu diskriminasi itu. Nah, ada beberapa teori yang berkembang bahwa penyebab-penyebab timbulnya suatu diskriminasi dapat dimulai dari suatu latar belakang sejarah. Yang kedua ada etnosentrisme. Yang ketiga perkembangan sosiokultural. 4 adanya konflik pribadi. 5 adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan atau agama. Yang keenam
bisa saja pemicunya adalah faktor ideologi dan politik yang berbeda-beda. Nah, misalnya pada latar belakang sejarah. Nah, kasus ini pernah terjadi. Mungkin kita masih mengingat semua ada gerakan yang disebut dengan gerakan 30 September, yaitu PKI. Nah, sampai sekarang itu dulunya sebelum era reformasi, sebelum itu diputihkan bahwa terdapat diskriminasi pada anak cucu yang teridentifikasi sebagai kelompok gerakan 30 September atau yang lebih kita kenal dengan istilah PKI. Nah, pada anak cucu mereka itu dulu sejarah mencatat bahwa terjadi perlakuan diskriminasi kepada mereka sehingga timbullah suatu pemutihan bagi mereka agar diskriminasi ini bisa ditekan. Karena pada hakikatnya bahwa kesalahan yang dibawa itu tidak dibawa oleh anak cucunya, melainkan pelakunya sendiri yang sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, yang kedua, ada etnosentrisme yang sering memicu timbulnya diskriminasi. Nah, terdapat paham bahwa setiap etnis ini, ya, setiap etnis itu biasa menciptakan keegoan pada kulturnya masing-masing. Masing-masing merasa bahwa kultur mereka lah atau ras mereka lah yang lebih bagus, lebih real, lebih logis di antara dengan ras-ras yang lain. Sehingga itu menimbulkan keegoan dan kadangkala bahwa etnis ini menjadi suatu dominasi dan mengekang pada etnis-etnis yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi faktor pemicu dalam suatu gerakan di dalam kewarganegaraan. Nah, hal ini pernah kita di sejarah pun juga pernah mencatat bahwa pada zaman Hitler itu hampir banyak manusia yang dibunuh karena ingin membumi hanguskan ras-ras yang lain, karena ia menganggap bahwa ras mereka lah ras yang memiliki kualitas bibit unggul sebagai manusia. Nah, terus ada juga perkembangan sosial kultural. Nah, bagaimana sih ketika adanya suatu perkembangan sosial? Nah, hal ini bisa juga menjadi timbulnya suatu diskriminasi. Contohnya apabila misalnya dalam suatu perusahaan, ya, dalam satu perusahaan terjadi suatu pemutusan hubungan kerja, maka orang yang diputuskan hubungan kerjanya ini akan menganggap bahwa orang yang memecat dia ini merupakan orang yang kaya, sedangkan mereka ini adalah orang yang miskin. Nah, kesenjangan-kesenjangan itu yang menimbulkan dan membangun asumsi atau prasangka bahwa ada sekelompok orang kaya yang memiskinkan kelompok-kelompok tertentu, bahwa sebenarnya orang miskin ini karena ada yang mendominasi kekayaan. Nah, itu bisa menjadi sumber-sumber pemicu ketika ada suatu kelompok yang mengatakan bahwa ada si kaya, ada si miskin, dan menganggap dan membangun prasangka bahwa sebenarnya kekayaan itu merupakan rampasan dari orang-orang yang miskin. Nah, yang keempat, bisa saja pemicunya adalah konflik pribadi. Yang awalnya misalnya yang bersiteru itu adalah hanya 1-2 orang, sehingga membawa-bawa orang lain, mulai dari keluarga mereka sampai pada kelompok masyarakat, sehingga menjadi tawuran antar etnis misalnya, padahal awalnya hanyalah konflik pribadi. Nah, dari situ sehingga muncullah sebuah diskriminasi karena akibat konflik pribadi yang dibangun. Nah, yang kedua yang kelima ya, adanya perbedaan keyakinan, kepercayaan atau agama. Jadi hal ini sangat banyak kita lihat, banyak peperangan yang terjadi yang mengatasnamakan agama atau mendiskreditkan penganut keyakinan satu dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah faktor ideologi dan politik.
Jadi ketika orang memiliki ideologi yang berbeda, seringkali adanya perlakuan yang diskriminatif. Ketika kita misalnya berbeda pandangan politik dalam hal tertentu, nah ini sebenarnya faktanya bisa kita lihat misalnya dalam pemilu kada tertentu ya. Mungkin Anda mengamati bahwa siapa misalnya yang tidak memilih A akan diberikan perlakuan yang tidak adil ketika nanti sang pemimpin misalnya terpilih atau sang bupati itu terpilih. Kalau tidak mencoblos dia misalnya, ini fakta yang mungkin berada di sekeliling kita, bahwa hal-hal tersebut biasanya menimbulkan suatu diskriminasi atau perbedaan perlakuan akibat pada pilihan politik yang menyebabkan adanya suatu diskriminasi. Nah sekarang apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita tahu bahwa hal ini sebenarnya dapat memicu timbulnya suatu diskriminasi, walaupun diskriminasi dalam hal ini belum ada gambaran yang bisa menghilangkan diskriminasi, minimal hal itu bisa ditekan ya. Nah yang pertama yang harus dilakukan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi, karena seringkali antara adanya kesenjangan ekonomi sehingga terjadinya suatu perlakuan yang diskriminatif. Nah oleh karena itu ini hal yang pertama yang perlu kita selesaikan, yaitu memperbaiki sendi-sendi sosial ekonomi kita. Nah yang kedua, perluasan kesempatan belajar. Mengapa sih penting untuk memperluas kesempatan belajar ini? Karena apabila seluruh manusia mengembangkan diri mereka melalui iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ia dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Dan perluasan kesempatan belajar ini juga merupakan suatu asas keadilan. Jadi tidak ada lagi misalnya yang berprasangka bahwa yang bisa belajar itu, yang bisa sekolah itu hanya orang kaya, orang miskin tidak boleh belajar. Nah oleh karena itu harus membuka akses seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk belajar. Nah caranya bagaimana? Bisa melalui beasiswa, ada program beasiswa yang harus diberikan oleh pemerintah supaya kesempatan belajar ini terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah yang terakhir, mengakomodasi keragaman. Artinya bahwa keragaman yang terjadi di sekeliling kita itu bisa kita terima tanpa harus mendahulukan ego kita. Ketika kita berbeda dengan orang lain misalnya, hal itu mesti kita bisa menerima sesuai dengan ideologi kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu dalam bingkai nasionalisme di Indonesia. Nah mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Nah saya ingin memberikan tugas kepada adikku sekalian. Nah tugasnya saya sengaja deskripsikan di dalam video ini. Tugasnya adalah carilah sebuah peristiwa fakta yang berada di sekeliling Anda, ya, carilah sebuah peristiwa fakta yang bersifat diskriminatif yang berada di sekeliling Anda. Ya, Anda bisa mendeskripsikan fakta seperti apa yang terjadi yang Anda anggap bahwa itu adalah sebuah perlakuan yang diskriminatif, dan gambarkanlah suatu cara bagaimana menekan
diskriminasi tersebut. Jadi tugas Anda sederhana, dalam sehari-hari mungkin Anda merasa atau Anda memandang bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang diskriminatif ya. Lalu Anda gambarkan bagaimana cara menekan diskriminasi tersebut. Nah, silahkan cari faktanya yang ada di sekeliling Anda, baik itu fakta yang peristiwa yang bersifat lokal di sekeliling Anda ataupun yang Anda amati secara nasional. Dan Anda menjelaskan menurut Anda, menurut pikiran Anda, bagaimana sih cara menekan diskriminasi tersebut. Melalui jalur apa, misalnya apakah harus melalui jalur hukum dan lain-lain sebagainya. Anda bisa memikirkan hal itu. Terima kasih, demikian untuk pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.